Haleluya, Shalom, keluarga Alpha Center, dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam small group kita kesempatan ini. Saudaraku, sangat bersuka cita saya boleh menjumpai Anda kembali. Dan doa saya, setiap saudara dimanapun sudah berada, sudah semua diberikan anugerah kesehatan, anugerah damai sejahtera, dan tentunya sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita saat ini, dan mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat sebuah kesempatan kami oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama untuk bisa menikmati small group malam hari ini. Kami sangat berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dimanapun kami berada, biarlah firman kebenaran yang hidup itu akan memberkati semua kami. Kami siap untuk memulai small group malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah tetap berfungsi sebagai garam dunia. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan manusia beserta dengan tujuan dan fungsinya. Tujuan dan fungsi begitu jelas ya atas hidup kita. Dan seharusnya kita ketika ada di dunia ini, kita sudah menghidupi tujuan dan fungsi mengapa kita diciptakan dan mengapa kita ada di dunia. Tapi jujur, sayangnya ini yang terjadi, secara realita banyak kita tidak menghidupi akan tujuan dan fungsi mengapa kita dijadikan oleh Tuhan di dunia ini. Mengapa? Karena dosa tentunya. Dosa telah membuat kita kehilangan bukan hanya kemuliaan Allah, tetapi kita menyimpang dari tujuan dan fungsinya. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tetap berfungsi sebagai garam dunia. Mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Mari bersama-sama saya ingin mengajak setiap kita membaca firman Tuhan ini dengan seksama. Markus 9 ayat yang ke-50, bersama-sama kita membaca. 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Saudaraku, sesuatu yang luar biasa firman Tuhan katakan. Ternyata kita dijadikan oleh Tuhan untuk punya fungsi, ya. Fungsi kita apa? Yaitu kita harus menjadi garam bagi dunia ini. Amin. Katakan sama-sama. Saya dijadikan untuk menjadi garam dunia. 2, 3. Saya dijadikan untuk menjadi garam dunia. Nah, namun ada satu pertanyaan pertama yang penting untuk kita tanyakan bersama-sama. Apa fungsi dari garam? Saudaraku, menarik sekali karena garam ini banyak dicatat dalam Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, bahkan sudah bisa temukan ada banyak sekali Tuhan memakai kata garam ini. Nah tentunya kalau banyak sekali dipakai, ini artinya penting bagi kita untuk kita mengerti. Amin. Bahkan sejak zaman purba, garam itu juga dipakai. Pertanyaannya sekarang, apa fungsi daripada garam? Kita semua tahu bahwa garam itu berfungsi untuk memberi rasa. Katakan sama-sama. Garam berfungsi untuk memberi rasa. 2, 3. Garam berfungsi untuk memberi rasa. Tentu sebuah masakan tidak akan punya rasa nikmat tanpa ada garam. Ya, atau boleh dikatakan garam itu juga menjadi penyedap. Ya, masakan jadi sedap, masakan jadi nikmat. Ya, sambal tanpa garam tawar, enggak ada rasa, tidak sedap. Ya. Tapi yang kedua, garam juga berfungsi untuk mengawetkan, ya, tahu mengawetkan ya, membuat ikan segar ya, supaya bisa tahan lama, ya, bisa berbulan-bulan, ya saudara ya. Dan kita kenal dengan namanya ikan asin. Nah, itu namanya berfungsi untuk mengawetkan.
Yang ketiga, garam juga berfungsi untuk mencegah kebusukan. Bukan hanya awet, tapi juga mencegah kebusukan. Ini fungsi garam yang ketiga. Dan yang keempat, kita semua ketahui bahwa garam juga berfungsi bagi kesehatan. Ya. Garam itu bisa menjaga metabolisme tubuh. Bahkan kita juga semua tahu bahwa dalam dunia pertanian pun, ya, tanah yang asamnya tinggi itu membutuhkan garam. Anda dan saya bisa melihat ketika garam itu punya fungsi yang begitu luar biasa, itu artinya ketika saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan dan ditempatkan Tuhan di atas muka bumi ini, Anda punya fungsi yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama katakan bersama-sama. Kita punya fungsi yang luar biasa. 2, 3. Kita punya fungsi yang luar biasa. Amin. Sekali lagi katakan, saya punya fungsi yang luar biasa di atas muka bumi ini. 2, 3. Saya punya fungsi yang luar biasa di atas muka bumi ini. Amin. Apa fungsinya? Fungsi kita adalah untuk menggarami dunia. Fungsi kita ini adalah untuk memberi rasa kepada dunia. Fungsi kita ini adalah untuk mengawetkan dunia ini. Fungsi kita adalah mencegah dunia ini dari kebusukan. Fungsi kita ini di dunia ini adalah untuk menjaga metabolisme, ya, untuk menjaga kesehatan dunia. Amin. Amin, saudaraku, inilah fungsi garam. Nah, sekali lagi, fungsi kita ada di dunia adalah untuk menggarami dunia, bukan untuk digarami oleh dunia. Bukan untuk digarami, bukan untuk digarami, bukan untuk digarami oleh dunia. Amin. Kita harus menggarami dunia, bukan untuk digarami oleh dunia. Kita harus memberi pengaruh kepada dunia. Kita harus memberikan rasa kepada dunia, tapi bukan dunia yang memberikan rasa kepada kita. Tapi saudaraku, timbul satu pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau garam itu menjadi tawar? Mari kita kembali membaca Markus pasal 9 ayat yang ke-50 bagian yang B. Dimulai kata hendaklah. Sama-sama kita baca. 2, 3. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudaraku, ayat ini dimulai dengan kalimat yang diucapkan oleh Tuhan. Tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Saudaraku, jujur kita berkata, garam kehidupan kita ini bisa tawar. Ya, garam kehidupan kita ini bisa hambar. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa tetap menjadi garam dunia? Alkitab berkata, hendaklah kamu selalu memiliki garam dalam hidupmu. Tentu sebelum kita bahas ini, kita akan bertanya, apa itu garam dalam kehidupan kita? Garam itu adalah perbuatan baik. Garam itu bicara tentang kebaikan hati kita. Garam itu bicara tentang sesuatu yang indah yang kau bisa bagikan kepada orang lain. Saudara, jujur, kalau Anda ingin memberi rasa kepada orang lain lewat hidup saudara, berbuat baiklah. Maka orang lain akan berkata, oh, Pak Gersom itu baik. Kenapa mereka bisa berkata saya baik? Saya memberikan satu kebaikan dalam hidup mereka. Amin. Ketika saya memberikan kasih, ketika saya berbuat baik kepada orang lain, setiap perbuatan baik kita itu merupakan garam yang bisa menggarami orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata gini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, artinya apa? Karena kebaikan hati yang kita miliki, yang kita sharekan kepada orang lain, itu merupakan garam yang bisa menggarami kehidupan orang lain. Amin. Sebab itu saudaraku, hendaklah dalam hidup kita, kita selalu punya garam. Hendaklah dalam kehidupan kita ini, kita selalu punya kebaikan hati. Nah, ini yang seringkali dosa dunia ingin kita kehilangan garam. Sebagai contoh, kita berbuat baik, tapi ternyata orang lain mengecewakan kita.
Nah, seringkali kita menjadi orang Kristen aja begitu, ya. Apalagi ada embel-embelnya. Pendeta aja begitu. Anda berbuat baik bukan karena fungsimu sebagai garam, tapi engkau berbuat baik karena engkau melihat orang yang ada di depan matamu. Sebab itu Alkitab berkata, hendaklah kamu selalu memiliki garam dalam hidupmu. Itu artinya siapapun orang yang ada di depan matamu, siapapun orang yang di hadapanmu, hendaklah engkau punya garam. Karena engkau punya garam bukan karena orang itu. Engkau memberi garam kepada orang lain, engkau memberi garam kepada dunia ini karena apa? Karena itu fungsimu. Amin. Kita menjadi garam bukan karena ada orang yang harus kita beri. Kita memberi garam, kita memberi rasa, kita memberikan kebaikan buat orang lain bukan karena orang itu baik. Amin. Kita memberikan kebaikan, kita menyatakan kebaikan yang muncul dari hati kita itu bukan karena siapa dia. Tetapi kita bisa memberikan kebaikan hati kita kepada orang lain karena apa? Karena kita punya fungsi untuk memberi rasa. Karena kebaikan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita memiliki hal yang seperti ini, wah, saya yakin hidup kita akan menjadi garam dunia yang luar biasa. Amin. Ketika orang lain yang ada di sekitar saudara mengecewakan saudara, ketika engkau melihat orang lain, bahkan mungkin hamba Tuhan adalah seorang pendeta yang mengecewakan hati saudara, tetapi engkau tahu bahwa fungsimu adalah menjadi garam dunia, maka saudara dan saya tidak akan pernah menjadi tawar. Kenapa? Itu karena fungsi. Amin. Itu sebabnya tema hari ini adalah tetaplah berfungsi sebagai garam dunia. Ini bicara fungsi, bukan bicara orang yang ada di depan mata saudara. Markus 9 ayat 50 berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Ya, biarlah garam kehidupanmu tidak terkontaminasi dengan apapun yang ada di sekitar. Amin. Kenapa? Karena memang kita harus berfungsi sebagai garam. Kalau kita berfungsi sebagai garam, berarti kita punya sumber daya, kita punya kemampuan untuk kita memberi rasa buat hidup orang lain. Ini yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak menjadi hambar? Yang pertama, yaitu hendaklah kamu selalu punya garam dalam hidupnya. Artinya apa? Kebaikan ini selalu kita miliki. Jadi engkau harus selalu mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan garam dalam kehidupan ini? Ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan garam? Kita harus melekat kepada sumber. Siapa sumber kita? Sumber kita itu adalah Tuhan. Kebaikan, sumber kebaikan hati itu adalah Tuhan. Kalau di dalam hatimu ada Kristus, kalau di dalam hatimu ada Kristus, maka saudaraku, engkau akan selalu memiliki garam dalam hidup saudara. Tapi seringkali kita kehilangan Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Kita tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan. Kita selalu membiarkan hidup kita terpengaruh dengan lingkungan. Itu sebabnya penting bagi kita, saudaraku, untuk kita punya fellowship, punya persekutuan dengan firman. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 itu menjadi ayat favorit saya. Dikatakan begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Dikatakan begini, segala sesuatu, ayat yang ketiga, dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya begini, Anda bisa saja kehilangan garam, Anda bisa saja hambar garammu, tapi kalau engkau selalu melekat dengan Tuhan, maka Tuhan bisa memproduksi garam itu kembali dalam hidup kita, sehingga engkau tetap berfungsi sebagai garam dunia. Amin. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Markus 9 ayat yang ke-50 bagian B dikatakan begini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana caranya supaya garam itu tidak menjadi hambar? Yang kedua, hiduplah berdamai dengan semua orang. Amin. Orang bisa kehilangan garamnya. Anda bisa merasakan bahwa garammu itu hambar. Karena apa? Engkau nggak damai. Coba,
Kalau ada orang yang nggak bisa berdamai dengan orang lain, waduh, kalau berbuat baik nggak bisa, saudara. Nggak usah bicara orang lain, kita bicara pasangan hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan istri tidak berdamai, oh saya yakin engkau nggak bisa berbuat baik. Betul? Engkau nggak bisa mengasihi dia. Amin. Engkau tidak bisa melakukan sesuatu yang baik buat pasangan kita. Karena apa? Garammu sudah hambar. Ya. Karena apa? Karena engkau tidak berdamai. Mari berdamailah, ya, dengan pasangan saudara. Mari berdamailah dengan semua orang. Mari berdamailah dengan hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada. Dan ketika engkau berdamai dengan mereka, saya pastikan seperti firman Tuhan katakan, garammu tidak akan pernah hambar, tapi garammu bisa dirasa, bisa dinikmati oleh semua orang. Amin. Karena ini fungsi kita, ya. Oleh sebab itu, tetaplah berfungsi sebagai garam dunia. Bagaimana caranya supaya garam itu tidak hambar? Sederhana. Yang pertama, harus selalu memiliki garam. Caranya, miliki persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan semua orang. Amin. Kalau kita berdamai, saya yakin garammu akan tetap dirasakan oleh semua orang. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang tetap berfungsi sebagai garam dunia. Kiranya melalui pelajaran hari ini kami kembali diingatkan, kami kembali dimotivasi untuk kami selalu mempunyai garam dalam hidup kami. Karena situasi, karena keadaan, karena kondisi bisa membuat garam kami menjadi tawar. Tetapi kalau kami selalu melekat dengan Tuhan, kami akan tetap punya garam. Tuhan yang di dalam kami akan memproduksi garam itu, sehingga kami tetap bisa mengasihi orang lain, sekalipun orang itu menjengkelkan, sekalipun orang itu menyakitkan. Kami akan terus mau berdamai dengan semua orang, sehingga garam kami selalu ada dan tidak akan pernah menjadi tawar. Berkati semua kami, supaya kami jadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sekarang masuk dalam bagian penting dari small group, yaitu sharing atau berbagi. Nah, bagian pertama, berkat apa yang saudara dapatkan dari pelajaran malam hari ini? Yang kedua, saksikan kepada kami bagaimana ketika garam kebaikan hatimu menjadi tawar, sehingga engkau nggak bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Saya percaya kesaksian saudara akan jadi berkat buat semua yang ada di small group di seluruh Indonesia. Sampai di sini small group kita. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus berkati dan shalom.